Acara selanjutnya adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA selaku penasihat Yayasan Hamalatul Quran Putri. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Yai Ainul Yakin beserta Ibu Nyai, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga para alim ulama, para masyayikh, para hadirin hadirat sekalian. Dan wa fi muqaddimatihim, apa yang kita lihat di depan kita itu Bapak Haji Rifai yang selaku terus mengawal santren Hamalatul Quran dari awal sampai sekarang ini, dan beliau merupakan orang yang betul-betul cinta kepada Al-Quran, sehingga walaupun beliau pengacara, tapi insya Allah akan mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Dr. Musta'in Syafi'i yang dengan pemberian nama Hamalatul Quran, insya Allah ini juga merupakan bekal ukhrawi, karena dengan nama inilah akhirnya santren Hamalatul Quran ini menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah Bapak Kiai Taji Yasin, merupakan sulalat al-ulama Mbah Robo Ibn Zubair, dan beliau sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan kecintaannya kepada Al-Quran dengan memasukkan kedua anaknya ke Hamalatul Quran, walaupun di pendopo di Semarang penuh dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kedudukan beliau sebagai wakil gubernur, tapi karena kecintaan kepada Al-Quran rela dan tego anaknya dimasukkan ke Hamalatul Quran ini dengan apa adanya saja. Ini salah satu hal yang. Berikutnya adalah Bapak Kiai Haji Muslihan Musyairi. Tadi kita mendengarkan doanya. Berikutnya Bapak Imam Fatani dan Bapak Setio nggak ada ya. Para wisudawan dan wisudawati, saya ucapkan selamat ya atas di wisudanya kalian, dan mudah-mudahan baiat yang tadi diucapkan oleh Bapak Dr. Haji Musta'in Syafi'i tadi bisa menjadi cecekelan ya, menjadi hal yang selalu diingatkan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua selalu menjaga Al-Quran yang telah kalian hafalkan dengan susah payah, dan yang ketiga adalah sam'an wa ta'atan, baik kepada alma maternya, kepada kedua orang tuanya, kepada guru-guru yang lain. Para hadirin-hadirat sekalian, Allah berfirman, yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Para bapak sekalian, Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Allah itu adalah nurus samawati wal ard, cahaya di langit dan bumi, ataupun yang menyinari langit dan bumi, yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Al-Quran adalah kalamullah, dan Allah menamakan kalamnya itu sebagai nur. Ya ayuhan nas qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ayuhan nas qad ja'akum
Ya ahlal kitab qad ja'akum minallahi nur wa kitab yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nur, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada seluruh umat manusia. Kanjeng Nabi itu juga nur. Kanjeng Nabi itu adalah as-siratal mustaqim, yang memberikan bimbingan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Al-Quran digelindingkan pertama kali di Mekah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemuka-pemuka Quraisy langsung menghujat Nabi itu dengan berbagai macam hujatan. Mereka mengatakan Nabi sebagai sahir. Nabi mengatakan Nabi sebagai majnun. Mereka mengatakan Nabi itu adalah seorang kahin, sahir, majnun. Al-Quran dikatakan asatirul awwalin iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Dengan berbagai macam hujatan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak rela apabila cahayanya itu redup. Allah tidak rela apabila cahaya yang digelundungkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui Nabi Muhammad SAW itu pada akhirnya padam. Kalau cahaya ini padam, maka yang rugi adalah umat manusia. Karena dengan redupnya Al-Quran, dengan matinya cahaya Al-Quran, maka manusia akan berada di kegelapan. Manusia dalam keadaan kelimpungan. Manusia tidak mempunyai bekal untuk menata kehidupannya. Manusia tidak lagi mempunyai cahaya yang bisa memberikan jalan dari kehidupan di dunia ini. Maka Allah tidak rela. Allah itu Rahman dan Rahim. Salah satu dari implikasi daripada Rahman dan Rahimnya Allah itu adalah diutusnya Nabi dan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, walaupun di sana sini ada usaha untuk memadamkan cahaya Al-Quran, tapi tetap saja Al-Quran itu menggelinding. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam, banyak orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Dan cahaya Al-Quran terus menggelinding. Nabi pindah ke Madinah, dan setelahnya itu dari sanalah Nabi terus berdakwah. Dan pada akhirnya Nabi sebelumnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi telah mendapatkan banyak sekali trofi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pusat keislaman yang di Mekah, yang tadinya itu dipenuhi dengan berhala, akhirnya kembali menjadi pusat ketauhidan. Al-Islam pada akhirnya diproklamirkan oleh Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah ratusan ribu sahabatnya dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian lagi salah satu di antara trofi yang diterima oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dukhulun nasi fil Islam afwaja. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu juga Al-Quran pada akhirnya bisa sukses diturunkan oleh Allah kepada nabinya, dan Nabi sukses untuk mensosialisasikan Al-Quran kepada masyarakat Arab. Sehingga dengan demikian hanya dalam waktu 22 tahun lebih kesuksesan itu luar biasa. Nabi bisa mengkader para sahabatnya yang akhirnya bisa menjadi pemimpin umat, yang mereka bisa menjalankan risalah Islam, yang akhirnya mereka bisa menebarkan Al-Quran Al-Karim seantero dunia. Coba
Adakah di antara orang-orang yang mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi? Tidak ada seorang. Hanya 22 tahun terjadi revolusi ilmiah, revolusi ketauhidan, revolusi akidah, revolusi ilmiah, revolusi kebudayaan, revolusi peradaban. Itu hanya dilakukan oleh Nabi. Awalnya seorang diri, tapi karena beliau menggenggam Al-Quran Al-Karim, dan Al-Quran Al-Karim ini adalah merupakan kitab hidayah, di kitab kemu'jizatan. Para hadirin-hadirat sekalian, dari zaman ke zaman sudah banyak orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Al-Quran. Pada waktu perang salib selama 22 abad, 200 tahun, orang-orang yang non-muslim berusaha untuk memadamkan cahaya Al-Quran. Setelahnya perang salib kita lihat banyak orientalis yang berusaha untuk memadamkan cahaya Al-Quran. Dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah. Ini adalah kalam hanya untuk orang Arab saja. Mereka mengatakan tentang Nabi bahwa beliau adalah hausek. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu hanyalah mengambil dari cerita-cerita masa lalu. Tapi Al-Quran tetap menggelinding. Dan kita lihat di dunia Islam juga demikian. Pada tahun-tahun 70-an, kita lihat setelahnya 65 G30S PKI, orang-orang Islam di Indonesia, bahkan orang-orang di Indonesia disibukkan dengan persoalan-persoalan komunisme dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya banyak yang anak-anak kita itu tidak lagi mengaji, banyak yang tidak mengaji Al-Quran Al-Karim. Pada saat itulah saya melihat adanya gerakan-gerakan Al-Quran di Indonesia itu. Dimulai dari gerakan cara cepat membaca Al-Quran. Muncul berbagai macam teori-teori cara cepat membaca Al-Quran Al-Karim. Dan itu diikuti oleh banyak sekali kalangan-kalangan di seluruh Indonesia. Sehingga mereka yang bisa membaca Al-Quran melalui metode-metode yang lebih dari 60 metode itu akhirnya bisa membaca Al-Quran dalam tempo yang singkat. Kemudian setelahnya itu muncul lagi kegiatan untuk menerjemahkan Al-Quran Al-Karim. Muncul juga metode-metode cepat menerjemahkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian setelahnya itu kita lihat munculnya metode-metode cara cepat menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Di antara metode-metode cara cepat menghafalkan Al-Quran itu adalah apa yang dilakukan oleh pendiri sahibul Ma'had Hamalatul Quran, Mbah Yai Aidul Yakin, yang dengan Hamalatul Quran inilah akhirnya kita lihat betapa banyaknya anak-anak yang hafal Al-Quran, banyak yang hafal Quran dalam tempo kurang dari 1 tahun. Ini adalah merupakan cara Allah itu menjadikan cahaya Al-Quran itu bisa terus hidup, bisa terus bersinar. Saya kadang-kadang berpikir, adakah ada seorang yang mempelopori, ayo kita bersama-sama belajar Al-Quran Al-Karim, ayo kita bersama-sama menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Enggak ada itu. Tidak ada seorang yang memegikkan ya, mari kita menghafalkan Al-Quran bersama-sama. Tapi yang kita lihat adalah di Jawa Barat muncul juga ada kegiatan tahfidzul Quran Al-Karim, ada bait-bait Al-Quran, ada rumah-rumah tahfidz Al-Quran Al-Karim. Ini adalah cara Allah untuk menjadikan nurul Quran itu bisa terus bercahaya. Allah tidak rela manakala ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Al-Quran Al-Karim. Maka Allah menggerakkan hatinya beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak membuka rumah-rumah tahfidz Al-Quran Al-Karim. Salah satu di antaranya adalah Hamalatul Quran Al-Karim. Saya melihat beberapa markas tahfidz Al-Quran Al-Karim, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi Arabia atau di Mesir atau di beberapa tempat-tempat yang lain. Tapi Hamalatul Quran ini adalah merupakan salah satu
pesantren tahfidz Al-Quran yang mempunyai salah satu keistimewaan yang cukup bagus juga. Salah satu diantaranya itu adalah dengan diharuskannya para santri untuk terus-menerus melalui fami bisyauqin. Dalam 1 minggu harus khatam Al-Quran Al-Karim. Dengan adanya sholat tahajud bersama, sholat duha bersama, kegiatan 24 jam itu selalu diwarnai dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Inilah yang menjadikan hamalatul Quran Al-Karim ini akhirnya bisa didengarkan oleh banyak sekali masyarakat yang ada. Banyak yang ingin juga meniru seperti ini, banyak yang ingin membuka cabang-cabangnya ini. Di sini baru beberapa tahun saja Hamalatul Quran membuka cabang, yaitu berupa Hifdzul Quran bagi kaum perempuan. Sudah tentu ini adalah merupakan satu kebutuhan yang mendesak. Saya di beberapa tempat juga ingin agar supaya kalau seandainya mendirikan pesantren, jangan pesantren untuk putra saja. Yang putri juga perlu diperhatikan. Karena apa? Pertama, Allah itu tidak membeda-bedakan antara lelaki dan perempuan dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Oh, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan, tidak lihat apa itu perempuan maupun yang lelaki. Yang kedua, Allah itu tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, apalagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Begitu juga dalam kenyataan, di dalam kehidupan ini adalah bahwa kita hidup bersama-sama. Ada kelompok kaum lelaki dan kelompok kaum perempuan. Kalau seandainya yang programkan itu adalah pondok pesantren tahfidzul Quran untuk kaum lelaki, siapa yang akan menyemak kaum perempuan? Siapa yang akan bisa mengajarkan Al-Quran kepada kaum perempuan? Dan kaum perempuan itu jumlahnya juga tidak berbeda dengan kaum lelaki. Kita selaku anggota masyarakat itu harus mempunyai kepedulian yang demikian ini. Kemudian bahwa kita harus peduli kepada kaum perempuan sebagaimana kita juga peduli kepada kaum lelaki. Para hadirin sekalian, saya berharap juga bagi para wisudawati pada saat sekarang ini, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu titel mereka yang hafal Al-Quran. Pertama adalah dengan sahibul Quran Al-Karim. Yaqalu sahibul Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sahibul Quran. Ini falsafah sahibul Quran itu adalah bahwa orang itu harus selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai sahibnya sendiri, baik pada waktu dia sendirian maupun bersama dengan orang lain, pada waktu di rumah maupun di perjalanan. Selalu Al-Quran itu menjadi daidanau, menjadi kebiasaannya untuk membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Apalagi kalau sudah hafal Al-Quran Al-Karim, itu harus tidak sama dengan orang yang biasa. Orang yang hafal Al-Quran harus mempunyai wiridan. Kalau perlu 1 bulan itu bisa khatam sampai 3 kali. Ini adalah keharusan bagi orang yang menyandang dengan sahibul Quran Al-Karim. Yang kedua, titel yang disematkan kepada orang yang hafal Quran itu adalah hamilul Quran. Kata Qadhi Iyad, hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Orang yang penghafal Al-Quran itu adalah pembawa bendera Islam. Artinya dia harus menampilkan sebagai sosok yang mencerminkan nilai-nilai kequranan, yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Kalau seandainya di tengah keluarga, jadilah kalian menjadi orang yang terbaik di keluarga.
Kalau seandainya di masyarakat, jadilah menjadi orang yang terbaik di masyarakatnya. Ini adalah merupakan konsekuensi daripada orang yang terjun di dalam hamalatul Quran, hamil Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang ketiga itu adalah ahlullah. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas qalu wa man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Jadi kata Nabi, Allah itu mempunyai keluarga yang terdekat dengannya itu. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Mereka dijawab oleh Rasulullah, mereka itu ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Karena mereka itu sehari-hari mereka itu tekun membaca kalamullah. Mereka itu selalu bersama dengan kalamullah. Maka mereka akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain Nabi berkata, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u alaihi falahu ajran. Orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim, mereka peringkatnya itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan para malaikat yang baik-baik, yang agung-agung. Inilah merupakan persembahan ataupun apresiasi Allah kepada mereka-mereka yang terjun dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, dengan titel-titel sebagai sahibul Quran, sebagai hamil Quran, sebagai ahlul Quran Al-Karim, hendaklah kita menyesuaikan diri dengan titel yang semacam itu. Oleh karena itu, as-sam' wa ta'ah harus selalu menjadikan pengingat bagi kalian bahwa setelahnya kalian itu sudah selesai di sini, hendaklah sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan titel yang baru disematkan oleh sahibul ma'had kepada kalian sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan apresiasi kepada orang yang berkhidmah kepada kalamullah. Memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang berkhidmah kepada Allah, kepada kalamullah. Bukankah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku pasti akan ingat kepada. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Ini adalah merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman juga pada ayatnya, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting bergeraklah, beramallah kalian. Pasti Allah akan memperlihatkan amalan kamu itu, walaupun kamu itu berada di pojok di sana. Kalau orang sudah beramal kepada Allah dengan baik, walaupun berada di satu tempat yang menyendiri, walaupun berada di satu tempat yang tidak ada orang yang tahu, tapi kalau orang itu selalu beramal kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kebaikan amalmu kepada masyarakat. Memperbaiki. Lihat itu Uwais Al-Qarani, seorang yang miskin, hanya berkhidmat kepada ibunya saja, dari Yaman, orangnya fakir, tapi karena sesuai dengan apa yang tadi dijawabkan oleh Pak Kiai Taji Yasin, karena beliau itu Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in yang hidup pada masa Nabi, ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi di Madinah, tapi karena ibunya dalam keadaan sakit, beliau merelakan dirinya untuk merawat ibunya sendiri. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, orang yang paling bagus dari kalangan tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarani. Akhirnya yang tadinya orang yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh masyarakatnya, dianggap orang biasa-biasa saja, tapi karena kecintaannya kepada ibunya, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, akhirnya Allah menyebarkan kabar tentang Uwais Al-Qarani, sehingga Umar bin Khattab tahu. Semua para sahabat akhirnya pada penasaran, ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarani, dan
ingin mendapatkan doa dari beliau. Para hadirin sekalian, oleh karena itu setelahnya tamat dari sini hendaklah kalian itu bergerak untuk menyebarkan Al-Quran, akan bukan untuk diri kalian sendiri. Allah pasti akan memberikan apresiasi pada kalian dalam berbagai macam bentuknya itu. Saya tahu Sahibul Ma'had wa Ainul Yakin ini dahulu dari Jakarta, PT IKI, pernah menjadi imam di salah satu masjid Jakarta. Kemudian setelahnya itu pulang dan mulai kalau membuka Hamalatul Quran. Baru waktunya itu sendiri. Tapi setelahnya proses terus berlangsung. Akhirnya inilah yang dikatakan Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kalau orang berbuat apa saja, walaupun dia itu sendiri, apakah itu berbuat baik ataupun berbuat yang tidak baik, Allah akan memperlihatkan pada satu saat kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itulah, maka kita harus percaya akan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Kita selaku manusia-manusia Qur'ani harus yakin bahwa Al-Quran itu berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Mubarakun diulang-ulangi berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa kita selaku insan Qur'ani harus yakin akan keberkahan Al-Qur'an. Keberkahan itu banyaknya kebaikan pada sesuatu. Bisa jadi berupa materi, bisa berarti berupa penghormatan masyarakat kepadanya, bisa jadi dia akan mendapatkan sifat qanaah, yang dengan sifat qanaah itu dia akan puas dengan kehidupannya itu. Bukankah satu kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan seseorang yang puas dengan dalam menjalani kehidupan itu. Orang yang telah menghafalkan Al-Quran adalah mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obor bagi masyarakatnya itu. Melalui mereka itulah akhirnya nurul Quran itu akhirnya bisa menjadi terus bersinar, dan ini akan bermanfaat bagi diri kalian, bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita yakin bahwa apabila setiap tahun ada universitas yang memberikan beasiswa kepada para hafizin, hufaz dan hafizat Al-Quran dari hamalat Al-Quran, insya Allah Indonesia masa yang akan datang itu menjadi lebih bersinar lagi, karena banyaknya para hufaz Al-Quran yang pada akhirnya menjadi mahasiswa-mahasiswi, dan merekalah yang akhirnya menjadi pembawa obor keislaman di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.